sesuai dengan perda Baru Tahun 2020 bahwa CSR kita diberi kuota 3% untuk tetangga. Jadi kami berkomitmen ada di sekitar 3 sampai 2 unit. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Dicatat aja langsung Pak. Kami mendukung program pemerintah untuk melaksanakan program ini. Semoga bisa dapat tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Untuk kami sendiri, pada prinsipnya setuju untuk ikut serta berpartisipasi mendukung program ini. Namun untuk jumlah, mohon maaf Ibu, kami belum bisa sampaikan saat ini berapa yang kami akan ikut berkontribusi, karena kebetulan juga untuk budget tahun 2021 kami udah finish. Nah, nanti ini akan kami bawa ke manajemen berapa kira-kira yang nanti bisa kita bantu untuk program ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Bu, Ibu menyampaikan bahwa karena ini program baru ya, program baru dalam kegiatan kami di bidang CSR Bu, mungkin kami akan menyesuaikan di program ini Bu, karena top manajemen kami pada saat ini masih dalam proses penyusunan budget perencanaan program, dan mudah-mudahan nanti setelah pertemuan ini saya akan merapat lagi ke top manajemen Pak, akan menyampaikan partisipasinya. Mungkin untuk masalah Pak itu kuotanya berapa unit, nanti akan koordinasikan Pak ke PIC-nya, ke Dinas Perumahan Rakyat ya. Mungkin itu Pak, Bupati. Sekian, terima kasih. Proses pendapatan kita itu dari sumber pihak kita itu antara 11 sampai dengan 13 miliar. Kemudian turun keputusan gubernur Pergub yang memberikan kewajiban kepada perusahaan itu sebesar Rp150 per kilogram. Ternyata itu sudah disebarkan, ternyata di-value oleh pemerintah pusat. Ada muncul surat sakti pada saat itu bahwa daerah tidak boleh lagi memungut sumbangan pihak ketiga karena ini sudah dipungut oleh gubernur. Nah, pada satu sisi bahwa surat keputusan gubernur itu dianulir oleh pemerintah pusat, sementara kita di daerah juga perusahaan itu sudah terpatri di dalam pikirannya bahwa sumbangan pihak ketiga tidak boleh lagi dipungut oleh daerah. Itu menjadi alasan yang kuat bagi pihak perusahaan untuk tidak memberikan sumbangan pihak ketiga. Padahal perda kita ini tidak pernah dibatalkan, dan yang boleh membatalkan perda itu adalah Mahkamah Agung. Maka sesungguhnya perda itu adalah masih jalan. Nah, hanya tinggal bagaimana partisipasi perusahaan di dalam hal ini terkait dengan sumbangan pihak. Dan pada prinsipnya yang dipaparkan tadi itu kita sampaikan ke manajemen dulu. Nanti kita dapat info baliknya dari manajemen bahwa ini yang sudah kita agendakan dengan pemerintah daerah, kegiatan desa, dan nanti feedbacknya dari manajemen pusat nanti bisa kita terima informasinya Pak. Mungkin begitu. Terkait dengan hari ini Bang, ini kan salah satu program permukim ya, artinya lewat pemerintah daerah ya. Yang pada intinya BGA bagaimana menyikapi ini Bang? Baik, kalau untuk BGA sendiri program ini memang pernah kita lakukan, artinya sasaran utama kita adalah untuk masyarakat yang memang berkebutuhan dalam hal kelayakan tempat tinggal. Nah, mungkin dengan program ini sangat bagus sekali. Kita anggap ini adalah merupakan satu kolaborasi yang sangat baik antara kegiatan program dari CSR perusahaan dengan pemerintah daerah. Artinya di mana nantinya dengan program yang searah, maka kita dapat menjalankan program tersebut sesuai dengan sasaran apa yang kita inginkan, baik dari sisi tanggung jawab sosial perusahaan dan juga dari sisi target yang akan
diprogramkan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi kita bisa dapat berjalan seiring. Kalau BGA berapa hari ini menyumbangkan untuk rumah yang tidak layak huni ini, Pak? Baik, kalau untuk BGA sendiri karena kita ada 2 area atau wilayah. Di sini ada Kota Waringin Lama dan juga ASMR yang berada di Kumai. Mungkin untuk target kita nanti akan kita sesuaikan dengan angka yang sudah ditetapkan per wilayah. Jadi untuk Kota Waringin Lama sendiri itu ada 176 dengan 5 perusahaan. Nanti akan kita koordinasikan secara bersama berapa target yang akan kita buat, kita sesuaikan dengan anggaran atau budget yang nanti dari manajemen bisa menyetujui itu sendiri. Kalau Abang sebagai apa di sini? Kalau kita sebagai staf untuk koordinator CSR region Kota Waringin Lama. Oke. Terima kasih Bang atas informasi. Dari Bumi Langgeng bagaimana Bang tanggapannya dengan adanya CSR ini Bang? Bagus saja, baik. Kita kan memang ada program CSR dan ini program dari pemerintah, kita sangat mendukung lah ini. Kepedulian kita untuk masyarakat lah, dan kondisi saat ini yang terkait dengan hunian yang layak dan tidak layak. Kalau Bumi Langgeng berapa Bang jumlah hari ini Bang? Kalau kita masih targetkan ada 2 unit. Kita khusus wilayah Kumai. Wilayah Kumai ya? Wilayah Kumai ada 16, kita ada terbagi 6 PT sih. 6 PT. 6 PT, jadi kita 2 unit plus 1 PT. Jadi upaya pemerintah daerah sudah siap mendukung gitu ya Bang? Oke Bang. Adanya pembahasan tentang rumah yang tidak layak huni ini, BUMD bagaimana menyikapinya Bang? Jadi rumah-rumah tidak layak huni ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita semua seluruh komponen yang ada di Kota Waringin Barat, termasuk dari BUMD. Dan tentunya di dalam perusahaan juga terdapat yang namanya CSR. Jadi sudah sepatutnya selayaknya lah kita membantu sehingga masyarakat kita yang tinggal di tempat-tempat yang kurang layak menjadi lebih layak, mengingat rumah adalah kebutuhan papan, kebutuhan primer dari kehidupan manusia. Mungkin Bang hari ini berapa menyumbangkan rumah yang disampaikan kepada pemerintah daerah Bang? Jadi saat ini komitmen kami adalah 5 unit rumah. Memang masih jauh dari target, dengan kebersamaan dan gotong royong nanti target yang ditetapkan oleh pemerintah dapat terpenuhi. Kalau BUMD-nya BUMD yang mana Bang ini Bang? Kami dari PD BPR Marinir Sejahtera Pak. Oke. Ya, makasih Bang. Rapat terkait dengan membahas CSR sampai sejauh mana ini? Ya, jadi hari ini Ibu mengumpulkan para pelaku usaha ya, baik itu yang beraktivitas di perusahaan besar, kemudian juga BUM, kemudian BUMD di Kabupaten Kota Waringin Barat dalam kita menyusun rencana aksi di tahun 2021 hingga 2022. Karena yang saat ini sesuai dengan tinjauan kami di lapangan masih banyak masyarakat yang punya rumah ya, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah yang masih belum standar ya, kalau dikatakan itu rumah tidak layak huni seperti itu. Nah, jadi inilah kami pemerintah daerah menginisiasi untuk mengumpulkan, karena memang saat ini kondisi keterbatasan anggaran kita, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini, masyarakat sangat membutuhkan ya perhatian dari pemerintah, bagaimana upaya pemerintah untuk bisa membuat satu program kepedulian untuk berbagi untuk sesama ya, dengan CSR yang biasanya masing-masing perusahaan itu kan pasti ada CSR-nya. Jadi CSR ini kami minta ke depannya di 2021 hingga 2022 itu diarahkan untuk membantu masyarakat tadi untuk dari sisi ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Kota Waringin Barat ini. Berarti ini bentuknya ke fisik ya Bu? Iya, bentuknya ke fisik ya? Fisik. Tapi sifatnya bantuan ini stimulan ya. Jadi silahkan kita pemerintah dalam hal ini mengarahkan sebagai penggeraknya, karena dari hasil survei yang kami data di Kota Waringin Barat ini masih ada kurang lebih 2.115 rumah yang tidak layak huni. Nah, dari target kita
di 2021 itu paling tidak kita menyesalkan kurang lebih 1.000 unit, kemudian sisanya di tahun 2022. Nah inilah kita royongan ya, bisa mewujudkan ini tentunya peran dari semua pihak untuk bisa membantu pemerintah daerah. Karena terus terang anggaran pemerintah daerah dalam kondisi saat ini sangat-sangat terbatas ya. Jadi paling tidak peran dari dunia usaha, BUMD dan BUMD ini kita royongan untuk bisa mewujudkan masyarakat tadi mendapatkan rumah layak huni tadi. Bu, kalau sistem untuk bantuannya apakah ini perusahaan dekat wilayah sendiri atau memang secara umum akan diacak oleh pemerintah daerah, Bu? Jadi kita berharap itu yang berdekatan dengan masyarakat yang tadi rumahnya tidak layak huni. Ya, jadi porsinya tadi sudah dijabarkan. Contoh saja seperti di Kecamatan Arus Selatan, kita membutuhkan ada 75 unit ya sporting untuk 2021. Siapa perusahaan yang berdekatan dengan Kecamatan Arus Selatan itu yang kita minta royongannya. Begitu juga dengan kecamatan yang lain. Kalau untuk perusahaan yang hadir berapa hari ini, Bu? Hari ini yang hadir ada 14 perusahaan. 14 perusahaan. Ya, kemudian BUMN ada 4, kemudian BUMD ada 2. Harapannya, Bu, dengan adanya sudah dilaunchingkan oleh pemerintah daerah ini, bagaimana kepada perusahaan? Ya tentunya harapannya tidak lain bahwa kehadiran pemerintah dalam hal ini bagaimana mengkolaborasikan tadi pembangunan itu tidak harus menggunakan anggaran ya yang ada, termasuk tadi anggaran APBN provinsi maupun anggaran APBD kabupaten, tapi juga kolaborasi ini kita wujudkan kebersamaan ya. Bagaimanapun peran kewajiban dari perusahaan yang ada di sekitar rumah masyarakat yang tidak layak huni itu berperan untuk membantu. Harapannya tidak lain, semoga Kota Waringin Barat tidak ada lagi rumah yang tidak layak huni. Itu harapannya. Makasih, Bu.